Halo teman-teman, selamat datang lagi di video saya. Sebelumnya saya mau minta maaf banget nih, karena hampir sebulan lebih saya nggak bikin video sama sekali. Ini bener-bener karena kesibukan kegiatan di rumah sakit juga. Angka COVID juga lagi pada naik ya kan teman-teman, jadi tetap jaga kesehatan. Anyway, saya banyak update kegiatan saya di Instagram saya, di @doktercici. Teman-teman kalau mau follow silahkan, banyak update di sana. Untuk di YouTube saya belum banyak bisa bikin video, tapi kali ini saya ingin sharing sebuah hal, yaitu apa yang mau kita lakukan saat isoman. Oke, gimana prosesnya sehingga kita bisa dapat obat-obatannya, dapat pemantauan dari dokter dan sebagainya. Dan yang paling banyak ditanya ini, kapan waktunya untuk PCR ulang supaya bisa yakin negatif? Oke, jadi saat kita pertama kali dinyatakan sebagai pasien positif, ya baik dengan antigen, misalnya teman-teman yang di daerah atau mungkin teman-teman yang berada di wilayah Jawa ya, di Jakarta atau di Surabaya dengan PCR positif, itu yang paling pertama kita lakukan adalah menentukan dulu apakah kita ini ada gejala atau gejala ringan. Gejala ringan seperti orang-orang yang demam ringan 1-2 hari, batuk pilek, tapi kuncinya adalah tanpa sesak ya teman-teman ya. Kalau ada sesak segera ke rumah sakit. Nah, kalau misalnya kita tanpa gejala atau gejala ringan, kita boleh nih untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri sendiri punya beberapa opsi. Teman-teman bisa pilih isolasi mandiri di hotel. Sudah banyak hotel yang kerjasama juga dengan rumah sakit, terutama di kota-kota besar ya. Atau mau isolasi di namanya tempat isolasi terpadu. Ya, biasanya disediakan oleh rumah sakit pemerintah gitu ya, atau pemerintah setempat lah. Nggak selalu di rumah sakit sih, ada beberapa yang di sekolahan, ada beberapa yang di hotel, ada beberapa yang dibangunkan rumah sakit darurat gitu ya. Jadi banyak sekali bentuknya untuk isolasi terpadu, atau yang terakhir teman-teman juga bisa pilih untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, terkait isolasi mandiri di rumah, ada 2 poin penting yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama, apakah teman-teman bisa isolasi yang terpisah dari anggota rumahnya yang lain gitu. Artinya punya kamar yang terpisah gitu. Ya harus terpisah dong, kalau enggak kan kita malah meresikukan menularkan ke keluarga kita gitu. Itu yang paling pertama teman-teman. Dan yang kedua adalah teman-teman wajib punya 2 alat yang penting ini. Yaitu yang pertama adalah termometer dan yang kedua adalah pulse oximeter. Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa secara mandiri mengecek suhu tubuh teman-teman setiap hari dan juga saturasinya. Ingat, kalau saturasi turun di bawah 94%, teman-teman wajib segera ke rumah sakit walaupun tanpa rasa sesak. Karena bisa saja pasien-pasien COVID tidak merasakan sesak tapi ternyata saturasinya sudah turun. Oke, itu syarat untuk bisa isolasi mandiri di rumah. Ya. Sekarang kita lanjut nih teman-teman. Apa yang kita harus lakukan setelah kita tahu kita positif, sudah memutuskan untuk mau isolasi dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ada 2 link yang nanti aku akan share. Yang pertama adalah link untuk kita bisa mendaftarkan diri sebagai pasien positif. Ini penting teman-teman. Teman-teman bisa di layar ya. Jadi nanti linknya untuk aku akan share teman-teman. Aku akan share di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek semua ya. Link yang pertama adalah ini. Untuk kita bisa melakukan telemedicine dengan dokter. Ya. Tujuannya telemedicine apa? Supaya nanti kita bisa dapat obat. Pertama teman-teman tinggal masukin NIK aja di sini ya. Program ini memang sementara terbatas ya, cuma bisa di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi itu ya, Surabaya Raya. Surabaya Raya ini termasuk Sidoarjo, Gresik, sekitarnya itu ya termasuk juga, Malang Raya, Denpasar, dan Nusa Dua. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang berada di luar kota-kota ini masih belum bisa posisinya. Gampang banget, kita tinggal masukin NIK kita aja. Setelah kita masukin NIK, nanti setelah itu langsung kita confirm aja, dicek gitu ya. Pilih yang tanda centang biru ini, kalau sudah memang oke bisa, kita langsung bisa klik menu yang konsultasi ini teman-teman. Setelah kita pilih menu konsultasi, nanti kita akan terhubung dengan beberapa aplikasi telemedicine yang sudah kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk kita bisa dapat resep obat teman-teman. Oke, di sini pastikan baik-baik, jangan sampai salah nama, jangan sampai salah masukin data pribadi juga ya, karena ini penting. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut ke link yang kedua. Link kedua adalah link tebus resep teman-teman. Nah, seperti biasa, linknya juga akan aku taruh di deskripsi. Di sini teman-teman, sama kita tinggal masukkan NIK-nya, ya, masukkan NIK, nomor KTP kita, nama lengkap ya teman-teman, masukin nama lengkap.
Setelah itu penyedia layanan telemedicine-nya. Jadi kita bisa pilih kita gunakan yang mana tadi misalnya. Oh ada Halo Dokter, Good Dokter, Grab Health, Halodoc, ada banyak, ada sekitar 17 layanan telemedicine yang aman sudah. Setelah itu, nah di sini ada gambar kamera, teman-teman tinggal tap untuk upload resep obatnya. Resep obat yang kita dapatkan bentuknya seperti digital ya, kita bisa screenshot aja nanti gitu. Yang pasti screenshotnya itu harus mencakup ada nama obatnya, nama dokternya, nama kita sebagai pasiennya juga. Setelah itu udah tinggal centang-centang aja nih ya. Setelah itu tinggal next aja. Nah setelah kita next teman-teman, nanti akan ada proses untuk kita memasukkan alamat, terus setelah itu untuk kriteria pengiriman dan sebagainya. Nah ini obatnya akan langsung dikirim ke rumah kita oleh Kimia Farma. Jadi aman banget juga teman-teman, bukan sesuatu yang abal-abal gitu. Itu prosesnya untuk kita dapat obat gratis. Anyway, semua proses ini baru bisa terlaksana kalau kita melakukan swabnya itu swab PCR ya, bukan pakai antigen. Jadi kita terdiagnosa positif dengan menggunakan PCR COVID-19. Anyway, quick shout out to our sponsor hari ini, Ingenio Indonesia, sebuah platform bimbingan kedokteran dan kesehatan, juga ada kedokteran gigi, juga ada bidan teman-teman ya, yang sudah besar sekali di Indonesia. Dan teman-teman bisa ikuti program-programnya, dia punya banyak program mulai dari bimbingan preklinik atau nanti setelah itu ke dokter muda, bimbingan untuk persiapan ujian UKM PPD juga. Ada banyak sekali teman-teman dan teman-teman bisa cek Instagramnya di @ingenioindonesia. Oke. Nah, masuk ke fase yang terakhir yaitu adalah kapan si PCR lagi. Nah, ini masih jadi perdebatan teman-teman. Sebenarnya aturan resminya adalah kalau kita tanpa gejala dan gejala ringan, nggak perlu PCR lagi, sudah nggak apa-apa kok. Asal kita isolasi mandiri 10 hari untuk yang tanpa gejala dan juga 10 hari plus 3 hari bebas gejala, artinya 13 hari lah. Untuk yang gejala ringan, udah selesai. Nggak perlu PCR ulang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap mau, ada beberapa literatur yang bisa digunakan yaitu ketika kita yakin kenanya ini yang jenis Omicron ya, biasanya gejalanya lebih ringan ya, itu kita bisa lakukan PCR di hari ke-5 dan hari ke-6 ya, dari sejak kita pertama kali kena positif. Kalau dua-dua sudah hasilnya negatif atau cenderung positif lemah ya, dengan indikasi biasanya CT value-nya itu di atas 35, itu bisa mengindikasikan bahwa kita sudah bisa selesai isolasi dan sudah lebih tidak menular. Disclaimer dulu untuk nilai CT value ini nggak bisa dijadikan rujukan 100% karena setiap lab punya kadar CT value yang berbeda. Patokan CT value di atas 35 ini diambil untuk acuan lab-lab yang memiliki kadar CT value di atas 40 itu negatif. Oke, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga sehat selalu. Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini lagi pada positif, lagi pada isoman, cepat-cepat negatif, cepat sembuh supaya bisa aktivitas kembali seperti biasa. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, share dan subscribe ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat buat mereka. Oke, segitu aja hari ini dan thank you sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Lama banget ya nggak bikin video nih.